Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratna Wijayanti, MPMC 1J020039. Baiklah, pada pertemuan kita saat ini kita akan membahas mengenai ekuitas atau modal. Ada 3 bentuk dalam kepemilikan bisnis. Yang pertama, perseorangan. Modalnya itu dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ada partnership atau CV, dan yang ketiga ada perseroan atau PT. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000. Ada 3 karakteristik utama mengenai perseroan. Yang pertama, dia berbentuk badan hukum. Yang kedua, modalnya dalam bentuk saham. Ya, dia dimiliki dari beberapa para pemegang saham untuk modal dari PT tersebut. Yang ketiga yaitu berfokus untuk kepentingan kepemilikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem saham. Ada beberapa dasar saham ini digunakan untuk yang pertama yaitu untuk pembagian secara proporsional dalam kaitannya dengan keuntungan atau kerugian. Kita misalkan seperti ini. A memiliki saham di perusahaan ABC itu sebesar 60% dan C memiliki saham di perusahaan ABC itu 40%. Jadi saat pembagian keuntungan ataupun kerugian nanti didasarkan dari persentase kepemilikannya, begitu. Selanjutnya dia juga digunakan sebagai dasar untuk pembagian secara proporsional dalam kaitannya dengan hak suara. Seperti tadi, A memiliki 60 dan C memiliki 40. Berarti untuk hak suaranya A memiliki 60% hak suara dan C memiliki 40% hak suara, begitu. Yang ketiga yaitu ada kaitannya dengan kita melakukan pembagian di saat perusahaan tersebut mengalami likuidasi atau kebangkrutan. Misalkan perusahaan ABC tadi mengalami kebangkrutan, maka dia akan menjual aset-asetnya. Untuk yang pertama, ada 3 prioritas yang harus dilakukan oleh PT ABC. Yang pertama, dia harus memprioritaskan untuk melakukan pembayaran hutang kepada kreditur. Yang kedua, dia harus memprioritaskan untuk membayar kepada para pemegang saham istimewa. Baru yang ketiga, dia bayar untuk pemegang saham biasa jika masih ada sisanya, begitu ya, untuk pembayaran kreditur tadi atau untuk pembayaran kepada para pemegang saham istimewanya. Selanjutnya itu untuk membagi dia tuh secara proporsional dalam kaitannya dengan penerbitan saham baru. Jadi kalau perusahaan ABC itu menerbitkan saham baru, dia harus menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lama untuk mempertahankan para pemegang dan persentase kepemilikan. Jika dia pemegang saham lama ini tidak ingin, maka dia akan menawarkannya kepada para pemegang saham yang baru, begitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori dari saham ini. Nah, ada 2 yaitu saham biasa dan saham istimewa. Saham biasa ini juga memiliki keistimewaan loh. Yang pertama yaitu dia memiliki hak suara. Nah, jika Anda ingin dikatakan sebagai pemilik dari suatu perusahaan, maka Anda harus membeli atau memiliki saham biasa dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga ada beberapa resiko yang akan ditanggung bagi pemilik saham biasa, yaitu ada yang pertama, dia dalam pengalokasian hasil penjualan aset ketika perusahaan tersebut mengalami likuidasi atau kebangkrutan, dia menjadi prioritas yang ketiga. Setelah melakukan pembayaran kepada kreditur, pembagian kepada para pemegang saham istimewa, lalu baru dibagikan kepada pemegang saham biasa jika masih ada sisanya. Lalu yang ketiga yaitu tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa ini akan menerima dividen. Nah, untuk kategori yang kedua yaitu ada saham istimewa. Nah, ada beberapa keistimewaan. Yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan dividen sebagai prioritas yang pertama. Yang kedua, jika dividen ini bersifat kumulatif, nah misalkan begini ya kan dividennya bersifat kumulatif dan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan untuk tahun sekarang. Nah, pada tahun berikutnya, maka para pemegang saham istimewa ini berhak untuk mendapatkan dividen sebanyak 2 kali atau sebanyak 2 kali lipat dari itu, yaitu berasal dari tahun lalu di saat perusahaan tersebut mengalami kerugian dan tahun sekarang di saat perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, begitu. Tetapi jika dividen tersebut tidak bersifat kumulatif, maka hal ini tidak berlaku. Dia akan menerima dividen itu sebesar tahun sekarang saja. Nah, selain itu juga dia akan mendapatkan aset dari penjualan itu sebagai urutan yang kedua. Setelah melakukan pembayaran kepada kreditur, baru prioritas keduanya kepada para pemegang saham istimewa, begitu. Nah, selain itu juga ada fitur lainnya seperti
dia juga tidak memiliki hak suara. Jadi hak suara itu hanya dimiliki oleh pemegang saham biasa saja begitu. Nah, selanjutnya juga dia dapat dikonversi menjadi saham biasa. Jadi ketika Anda memiliki saham istimewa, maka Anda bisa mengkonversinya atau dapat ditukarkan menjadi saham biasa begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa bagian dari equity atau modal. Nah, ada beberapa bagian dari equity ini. Yang pertama yaitu share capital. Ini terdiri saham biasa dan saham istimewa. Yang kedua ada share premium, lalu ada return earning, ada accumulated other comprehensive income, terus ada treasury share atau saham yang ditarik kembali, saham beredar, ditarik kembali begitu. Yang keenam ada non-controlling interest. Ini bagi para pemegang saham di bawah 50% di suatu perusahaan begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi yang berkaitan dengan penerbitan saham. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jika saham itu diterbitkan dengan nilai nominal. Jadi ada beberapa perusahaan ini juga menerbitkan saham itu dengan nilai nominal di bawah atau rendah nilai nominalnya. Karena apa? Dia tidak ingin untuk menanggung nantinya ada kewajiban bersyarat itu jika mengalami kerugian tidak terlalu besar, karena pengalinya nanti akan mengalihkan dengan nilai nominal dari saham tersebut. Nah, yang kedua, jika dia diterbitkan tanpa nilai nominal, bisa juga dia diterbitkan tanpa nilai nominal ya. Karena apa? Sama, untuk menghindari contingent liability atau kewajiban bersyarat nanti untuk kerugiannya. Selanjutnya juga nilai nominal ini juga tidak akan mempengaruhi dari harga pasar sahamnya begitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai untuk penjurnalan saham tanpa nilai nominal dan dengan juga jika diketahui state value atau nilai nominalnya. Jika dia tidak diketahui atau tanpa nilai nominal, maka kita akan mendebit cash dan di kreditnya ada share capital ordinary. Itu nilainya sejumlah harga saham yang diterbitkan kita kalikan dengan harga per lembar sahamnya berapa begitu. Lalu untuk jurnal penerbitan dengan diketahui state value atau nilai nominal atau nilai yang ditentukan perusahaan itu dengan cash di debit dan kreditnya ada share capital ordinary, lalu ada share premium ordinary. Nah, cash itu sebesar apa? Cash itu sebesar saham yang beredar kita kalikan dengan harga jualnya. Nah, untuk yang di kreditnya kan ada share capital ordinary, itu sebesar saham yang diterbitkan kita kalikan dengan state value jika tidak diketahui nominalnya berapa begitu. Lalu share premium ordinary ini sebesar selisihnya. Nah, untuk share premium ordinary itu bisa di debit dan bisa di kredit. Jadi ada dua kemungkinan untuk letaknya. Di debit itu jika nilai nominalnya lebih tinggi dari harga jual, dan share premium bisa juga di kredit jika nilai nominalnya itu lebih kecil dari harga jualnya begitu. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Ada dua metode dalam pengalokasiannya. Yang pertama yaitu metode proporsional jika diketahui harga dari kedua saham tersebut, baik saham istimewa maupun saham biasa. Yang kedua yaitu ada metode incremental. Jadi dia itu cukup diketahui salah satu dari harga saham tersebut. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan untuk metode proporsional. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali? Nah, benar, kita harus mencari fair market value dari kedua saham tersebut, yaitu dengan cara mengalihkan lembar sahamnya dengan harga jualnya masing-masing dari saham biasa maupun saham istimewanya. Setelah kita ketahui fair market value, baru kita mencari persentase alokasi. Nah, dengan cara membagikan berapa jumlah fair market value dengan fair market value dari masing-masing saham tadi. Setelah kita ketahui presentasenya, kita akan menghitung berapa yang harus kita alokasikan untuk masing-masing saham dengan cara mengalihkan harga paketan atau masing-masing saham itu kita kalikan dengan presentase alokasinya berapa. Nah, untuk penjurnalnya bagaimana? Pasti udah gak sabar. Untuk penjurnalnya seperti ini. Di debitnya kita ada debitkan cash, itu sebesar harga paketan, jadi harga keduanya, harga saham biasa dan saham istimewa. Lalu dikreditkan kita ada share capital preference atau saham istimewa, jadi saham istimewa yang beredar kita kalikan nilai nominalnya berapa. Lalu share premium preference itu sebesar alokasi dikurangi share capital preference-nya. Lalu ada share capital ordinary untuk saham biasa, berarti lembar saham yang beredar biasa kita kalikan nilai nominalnya. Dan di
pasangannya ada share premium ordinary, yaitu alokasinya kita kurangkan dengan share capital ordinary-nya. Nah, untuk perhitungan dengan metode incremental bagaimana? Pertama, kita juga harus menentukan fair market value dari salah satu harga pasar yang diketahui. Selanjutnya kita akan menghitung alokasi, yaitu bagi saham yang diketahui harga pasarnya maka alokasinya sebesar fair market value, dan sisanya akan menjadi alokasi yang tidak diketahui harga pasarnya begitu. Untuk penjurnalannya, di debitnya kita akan mendebitkan cash sebesar harga paketannya. Lalu kita kreditkan share capital preference, yaitu sebesar saham beredarnya kita kalikan dengan nilai nominalnya. Lalu di pasangannya ada share premium preference, yaitu alokasi dikurangkan dengan share capital preference. Di kredit juga masih ada share capital ordinary, yaitu saham yang beredarnya kita kalikan dengan nilai nominal. Lalu untuk pasangannya ada share premium ordinary, yaitu alokasi kita kurangkan dengan share capital ordinary. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana jika terjadi penerbitan saham itu dengan non cash. Ada beberapa hal mengapa perusahaan itu memilih menerbitkan saham dengan non cash, yaitu ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu penerbitan saham untuk memperoleh aset atau jasa. Nah, ini ada beberapa problem, yaitu jika dia tidak diketahui harga pasarnya dari keduanya, maka kita perlu melakukan penilaian ya. Jika diketahui dari salah satu harga, maka kita menggunakan salah satu harga tersebut begitu. Untuk penjurnalannya, yaitu untuk yang diketahui salah satu harga, maka aset atau jasa yang kita terima di debit. Di kreditnya ada share capital ordinary karena kita menerbitkan saham, lalu ada share premium ordinary. Untuk nilainya aset dan jasa itu sebesar harga dari salah satu yang diketahui, misalnya sesuai harga saham, maka kita akan mencatatnya secara harga saham atau harga dari asetnya tersebut begitu. Lalu share capital ordinary itu sebesar lembar saham kita kalikan dengan nominal yang untuk membayarnya. Lalu ada share premium ordinary, yaitu sebesar selisihnya berapa. Lalu untuk jurnal, untuk keduanya yang tidak diketahui harganya, yaitu kita mendebitkan aset atau jasa masih sama, tapi dia sebesar harga yang ditetapkan oleh penilai. Dan di kreditnya ada share capital ordinary, yaitu sebesar lembar saham kita kalikan dengan nilai nominalnya. Dan kredit lagi masih ada share premium ordinary, yaitu sebesar selisihnya begitu. Selanjutnya ada biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan penerbitan saham ini. Yang pertama yaitu ada biaya penjamin, biaya angkutan dan hukum, biaya percetakan, dan biaya pajak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reakuisisi saham atau saham treasury. Sebenarnya apa sih Mbak saham treasury ini? Yaitu ketika suatu perusahaan itu membeli kembali sahamnya yang beredar. Hal itu dilandasi atas beberapa hal, yaitu untuk mempengaruhi ketertarikan mengenai saham perusahaan, yaitu dengan istilah melakukan pembeli siluman. Yaitu sebenarnya ada permintaan, tetapi yang membeli itu adalah karyawan dari perusahaan itu sendiri yang disuruh oleh pemimpinnya begitu. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan laba per lembar sahamnya, karena untuk menghitung earning per share itu kan laba bersih setelah pajak kita bagi dengan saham beredar. Nah, kalau kita tarik kembali maka saham beredar kita akan berkurang. Maka dia dikatakan untuk meningkatkan laba per lembar sahamnya begitu. Yang keempat yaitu untuk menyingkirkan pemegang saham yang menyebalkan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penarikan atau pembelian kembali treasury share ini. Ada dua metode, yaitu yang pertama ada metode harga perolehan dan yang kedua adalah metode nilai nominal. Jadi yang paling sering digunakan adalah metode harga perolehan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penjurnalan untuk pencatatan jika kita melakukan treasury share atau penarikan saham yang beredar. Maka kita akan mendebit treasury share dan di kreditnya kita kreditkan cash sebesar saham yang ditarik kita kalikan dengan harga perolehannya begitu. Nah, apakah treasury share ini bisa dijual kembali, Mbak? Tentu bisa, karena kita melakukan penarikan itu kan bukan untuk diberhentikan, tapi misalnya kalau untuk memberikan kompensasi atau juga kita dapat melakukan untuk meningkatkan harga ketertarikan mengenai saham perusahaan begitu ya, maka dia bisa untuk dijual kembali begitu.
ada dua kemungkinan dalam penjualan kembali treasury share ini. Yang pertama yaitu ada di atas harga perolehan dan ada juga di bawah harga perolehan. Untuk penjurnalannya di atas harga perolehan yaitu cash di debit sebesar saham yang kita jual dikalikan dengan harga jualnya. Lalu ada treasury share di kredit sebesar saham yang dijual kita kalikan dengan harga perolehan. Lalu ada share premium treasury itu di kredit sebesar selisihnya. Nah, bagaimana untuk penjurnalan kalau di bawah harga perolehan, Mbak? Apakah sama? Hampir sama, tetapi ada perbedaannya, yaitu cash di debit sebesar saham yang kita jual dikalikan dengan harga jualnya, atau saham treasury tadi kita jual kembali kalikan harga jualnya, begitu ya. Lalu di kreditnya ada treasury share, yaitu sebesar saham yang dijual dikalikan dengan harga perolehan. Lalu di debitnya kita harus mencatat selisihnya, ini bukan di kredit tapi di debit, yaitu sebesar share premium treasury share sebesar selisihnya, begitu. Kalau yang di atas harga perolehan kan share premiumnya di kredit, kalau di bawah harga perolehan maka share premiumnya itu di debit. Nah, bagaimana jika saldo share premium treasury itu tidak cukup? Maka kita akan mengambil kekurangannya itu dari return earning, begitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana saham treasury itu jika dipensiunkan. Nah, sebenarnya kita melakukan treasury share itu bukan untuk mempensiunkan atau memberhentikan saham, tapi untuk memberikan kompensasi kepada karyawan, untuk menyingkirkan para pegawai yang pemegang saham yang menyebalkan, atau untuk dijual kembali, begitu ya. Nah, tetapi jika dia ingin memberhentikan dari saham treasury ini, maka dia akan mengakibatkan pembatalannya saham treasury, terus mengurangi saham yang diterbitkan, dan juga jika dia sudah dipensiunkan maka tidak dapat diterbitkan, begitu. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.